Di menu Home, kita langsung ke Clipboard. Clipboard komputer adalah apa yang memungkinkan pengguna untuk secara bebas menyalin atau memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan pergi sejauh memungkinkan data dipindahkan secara bebas di antara aplikasi yang berbeda. Font. Font adalah kombinasi dari jenis huruf dan kualitas lainnya seperti ukuran, tebal, dan jarak. Paragraf. Dalam Microsoft Word digunakan untuk mengatur format, jarak, space agar tampilan dokumen menjadi sesuai yang kita inginkan. Stylish adalah kombinasi standar dari gaya font, warna, dan ukuran yang dapat diterapkan untuk teks dalam dokumen Anda. Styles dapat membantu dokumen Anda mencapai tampilan dan nuansa yang lebih profesional. Menu Edit berfungsi untuk mengedit, melakukan perubahan dengan cara menambah, menghapus, memotong, menyalin, membatalkan, mengatur pemunculan objek, dan lain-lain. Langsung saja kita ke menu Insert. Ke menu Insert ada Pack. Pack adalah untuk mengatur halaman yang kita hendaki. Tabel. Tabel adalah sekumpulan kotak yang tersusun ke dalam baris dan kolom. Tabel dapat kita gunakan untuk mengatur jenis konten, khususnya jika pekerjaan Anda adalah mengolah teks atau data numerik agar mudah dipahami. Illustration merupakan perintah yang digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer atau di media removable lainnya. Dengan ini, user dapat menyisipkan gambar atau foto. Link. Link adalah teks atau image yang mengarah ke sumber lain seperti halaman website, dokumen, atau bagian tertentu dari dokumen yang sama ketika diklik. Header dan footer adalah sebagai catatan atau tulisan yang berada di bagian atas dan bagian bawah sebuah kolom sebuah dokumen yang akan muncul terus-menerus pada dokumen berikutnya. Catatan yang berada pada bagian atas dinamakan header dan catatan yang berada di bawah dokumen disebut dengan footer. Teks. Teks memungkinkan Anda untuk mengubah cara angka muncul dengan menerapkan pemformatan ke dalamnya dengan kode format. Hal ini bermanfaat ketika Anda ingin menampilkan angka dalam format yang lebih mudah dibaca, atau ketika ingin menghubungkan angka dengan teks atau simbol. Simbol sama halnya fungsi dari equation. Namun fungsi dari simbol sendiri adalah untuk masukkan simbol khusus yang disediakan pada Microsoft Word. Oke, sekarang kita ke menu Backlight. Ke menu Backlight langsung kita ke Themes. Themes digunakan untuk memilih tema pada halaman kerja. Backstop berfungsi untuk mengatur apa saja yang berkaitan dengan kertas di Microsoft Word. Background color berfungsi untuk dapat memberikan warna pada lembar kerja Microsoft Word sesuai dengan keinginan kita. Border mirip dengan menu margin, akan tetapi menu border digunakan untuk dapat menambahkan garis tambahan pada lembar kerja Microsoft Word. Paragraf pada menu Backlight Microsoft Word berfungsi mengatur besarnya jarak paragraf yang menjorok ke kiri atau ke kanan dan jarak antara baris kalimat satu ke baris lain. Arrange adalah untuk menata sebuah objek pada dokumen agar terlihat rapi, menarik, dan tidak berantakan. Oke, sekarang kita ke menu References. Di menu Reference, langsung saja kita ke Table of Contents. Digunakan untuk pengolahan daftar isi. Dengan menu isi, user bisa menyisipkan daftar isi otomatis pada sebuah halaman dokumen. Bila mode otomatis yang dipilih, maka fitur ini akan mencari judul dan subjudul secara otomatis dari file dokumen yang tengah Anda garap.
Footnote atau catatan kaki ini berfungsi untuk menjelaskan, mengomentari, dan memberikan referensi untuk sesuatu yang telah Anda sebutkan dalam dokumen. Citation and bibliography berfungsi untuk membuat kutipan sumber dan bibliografi yang terdapat dalam dokumen. Caption berfungsi sebagai tempat memberi keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Indeks menghasilkan nilai atau referensi ke nilai dari dalam tabel atau rentang. Table of authorities berfungsi untuk membuat tabel otoritas. Langsung ke menu mailings. Di menu mailings langsung saja kita ke create. Create berfungsinya untuk membuat tulisan pada amplop, surat ataupun label dengan ukuran dan bentuk sesuai dengan pilihan atau keinginan. Star Mail Merge berfungsi sebagai pembuat surat formulir yang ingin mencetak atau mengirim lewat email beberapa kali. Write and Insert Field Greeting Line memberikan garis bawah pada nama di dokumen. Insert Merge Field menambahkan kolom dari sumber data yang sudah ada. Rules menambahkan dan menggabungkan keputusan yang telah dibuat. Match Fields untuk mengartikan arti yang berbeda kepada penerima. Preview Result berfungsi untuk melihat hasil surat yang dibuat beserta keakuratan isi surat tersebut. Oke, kita ke menu review. Di menu review ada proofing. Proofing pada menu review berfungsi untuk mengatur dan mengoreksi ejaan, tata bahasa, dan kamus pada bahasa yang digunakan dalam dokumen. Language pada menu review Microsoft Word berfungsi untuk mengatur dan menerjemahkan bahasa dalam dokumen Translate. Comments berfungsi memanfaatkan grup dalam sebuah komentar yang dihapus maupun melihat komentar yang ada. Tracking berguna untuk menampilkan settingan yang Anda lakukan pada dokumen dengan tinta merah. Change pada menu review Microsoft Word berfungsi untuk menyetujui maupun menolak markup yang digunakan dalam dokumen. Compare pada menu review berfungsi untuk membandingkan dan mengembangkan beberapa dokumen dalam satu tampilan program Microsoft Word. Protect pada menu review berfungsi untuk mengatur dokumen agar bisa atau tidak bisa diedit maupun diformat oleh pengguna lain. Terakhir yaitu menu view. Di menu view kita langsung ke dokumen view. Dokumen view dalam tab menu view Microsoft Word berfungsi untuk melihat dokumen dengan 3 mode. Mode membaca, mode print, dan mode website. So, dalam tab menu view program Microsoft Word berfungsi untuk menampilkan ruler, grid line, dan panel navigasi. Zoom dalam tab menu view berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dokumen. Window dalam view Microsoft Word berfungsi untuk mengatur jendela halaman menjadi banyak atau satu tampilan. Macros pada tab menu view Microsoft Word berfungsi untuk membuat dan menerapkan skrip atau programan pada dokumen. Cukup sekian dan terima kasih. Cuma seperti itu yang saya bisa sampaikan.